Kalijaga ingin berdakwah kepada Sultan Trenggono. Sultan Trenggono kan jabatannya adalah bupati, ya, tidak main-main. Bupati jabatannya adalah bupati. Adipati itu bahkan seatasnya bupati. Sultan Trenggono itu memiliki kekuasaan, memiliki kehebatan sehingga sedikit umuk, sedikit sombong. Jeng Sunan, kalau saya yang dakwah pasti akan cepat rampung. Bagaimana Trenggono? Loh, saya kan punya bawahan, saya punya, kalau seperti sekarang, saya kan punya tentara, saya punya kodim, saya punya sebagainya, polisi sebagainya, yang di bawah saya. Kalau sekarang, dengan dakwah tapi mengandalkan kekuasaan. Kalau tidak manut, saya bupati loh, dan sebagainya. Harus manut, dan sebagainya. Tapi lo Sunan Kalijaga tidak terpancing dengan hal tersebut. Apa kata Sunan Kalijaga? Silahkan kamu menjadi seorang pemimpin umaro. Dan saya sebagai ulama membimbing umat. Kamu membimbing masyarakat. Kata Sultan Trenggono, tidak, Jang Sunan. Kalau saya yang dakwah kan cepat Islam cepat berkembang. Jangan, kita biar sama-sama nanti ketemunya baik. Anda sebagai seorang pemimpin umara memimpin masyarakat, saya ulama memimpin umat, nanti malah ketemunya baik. Kita saling berintegrasi, kita saling berkomunikasi, kita saling bekerja sama. Dan nanti ketemunya sama-sama baik. Ulama ya butuh umara ya butuh ulama. Kita saling bekerja sama. Jangan, Jeng Sunan, lama nanti Islam lama. Jangan, sama-sama ngeyel. Sama Sunan Kalijaga ndak boleh terus, tapi Sultan Trenggono ngeyel terus. Akhirnya Sunan Kalijaga sama sekali tidak marah, tidak langsung kamu ini, jangan. Tapi apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga? Menasehati beliau dengan hal-hal yang indah. Dengan cara apa? Dikirimkan anak-anak di hadapan Sultan Trenggono, dibikinkan lagu yang namanya Gundul-Gundul Pacul. Nah ini, dibikinkan lagu yang namanya Gundul-Gundul Pacul. Sunan Kalijaga mengajar lagu itu, diajarkan kepada anak-anak, dan anak-anak supaya bernyanyi di hadapan Sultan Trenggono. Gundul pacul. Gundul itu kepala, kepala itu sirah, sirah itu mustoko, mustoko adalah sebuah sesuatu yang menjadi mahkota bagi manusia. Nah, di kepala ini ada 4 perkara. 1, meripat mata kita, yang kedua telinga kita, yang ketiga hidung kita, yang keempat adalah lidah kita, mulut kita. Itu sirinya adalah, maknanya adalah seorang pemimpin punya 4 perkara. Gundul, sirah, kepala, manusia ini tadi diberikan nugerah oleh Allah 4 perkara. Mata kita, hidung kita, telinga kita, mulut kita. Pemimpin 4 perkara harus jalan. Seorang bupati, seorang presiden, lurah sekalipun 4 perkara harus jalan. Mata untuk melihat keadaan masyarakatnya, mendengarkan aspirasi dari rakyatnya, kuping mengambus dan mencium apapun yang menjadi nasib dari rakyatnya. Yang keempat, lidahnya untuk memberikan masukan-masukan yang indah dan baik kepada masyarakatnya. Tapi ketika 4 perkara ini pacul, barang papat wis ucul, maka pacul, gundul, gundul, pacul, barang papat ucul, nyunggi wakul, nyunggi kan di atas kepala, nyunggi wakul, wakuleng gelempang. Maka ketika mengemban amanah rakyat, maka akan kocar kacir, totoli pitik, totoli setan, itu seperti itu. Jadi dengan sebuah keindahan bisa menyadarkan Sultan Trenggono, seseorang pemimpin yang agak keras, dikandani oleh Sunan Kalijaga dengan penuh kelembutan. Sekali lagi, sekeras-kerasnya batu akan kalah dengan air, walaupun sifatnya air, tapi ketika terus menerus dengan kelembutan, dengan kasih sayang, maka batu akan bisa menjadi, bahkan sampai menjadi bubuk-bubuk itu tadi. Luar biasa ini barokahnya kelembutan kasih sayang gitu. Tapi kalau sama-sama keras ya remuk semua. Itu. Jadi ngandani, walaupun ada seseorang yang salah, akhlak dari Sunan Kalijaga itu tadi, jangan langsung di hadapan orang banyak, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling pinter dan sebagainya, tapi datangi langsung orangnya, berbicara dengan baik-baik, bicara dengan kelembutan gitu. Sekali lagi, yang namanya komentar tidak baik di media sosial itu bisa suatu saat akan menjadi dosa jariah. Amal ada jenengan mainan TikTok untuk kepentingan yang kurang baik, komen miring kepada
apapun itu teks, selama di situ ada tulisannya, walaupun si ngetek sudah meninggal dan tulisan itu dibaca orang banyak, mengundang maksud orang banyak, mengundang ketidaksukaan orang banyak dan mengundang sebuah hasutan, walaupun orang itu sudah meninggal, membuat konten sudah meninggal, dan yang mengetik sudah meninggal, sebuah komentar miring tersebut dibaca orang banyak, mengundang hasutan, maka orang itu walaupun sudah meninggal tetap mendapatkan dosa jariah. Itu yang membuat saya tidak pernah dan semoga tidak pernah berkomentar apapun di YouTube, di media sosial apapun itu, gitu. Karena tadi itu Mas Nur Huda. Jenengan orang mana, Mas? Dalam, Gus? Jenengan biaya bunti, orang mana jenengan? Oh, orang Kendal, Gus. Jadi Kendal kali ini bungu. Nggih, Kendal Kaliwungu. Kemarin saya ngaji di Batang kemarin. Di Batangnya mana, Gus? Kabupaten Banyu Putih. Oh, Banyu Putih ya, dekat-dekat. Tapi ya Banyu Putih. Kemudian karena sorenya tidak ada jadwal, malamnya yang ada jadwal di Batang juga, sorenya menyempatkan ke Kadilangu, Demak, ziarah makam Kali Jaga. Alhamdulillah bisa sampai. Ya, kepada para Gitu, peserta, untuk yang mau bertanya mengenai tadi sesuai dengan tema optimalisasi akhlak wali songo bagi era milenial, bisa chat di kolom komentar ya. Nah, ini ada Gus, ada pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya Gus, langkah awal apa yang harus dilakukan anak-anak milenial untuk memperbaiki akhlaknya? Ngeten Gus. Satu dulu nggih Gus. Sholatnya. Dah terjawab itu, sholatnya. Mbak Sinta yang nanya ini, sholatnya dulu yang di, baru kemudian secara muamalahnya. Yang pertama adalah kewajiban dulu yang kita perbaiki, sholatnya kita perbaiki, zikirnya kita perbaiki. Setelah itu yang namanya akhlak akan mengikuti. Yang pertama wajib sholat kita perbaiki. Sholat, intinya sholat ngeten nggih Gus. Jadi nek sholatnya bener, insya Allah dulu. Semuanya bener ngeten nggih Gus. Sholat ya. Ada pertanyaan kedua Gus nih. Assalamualaikum Gus Ulin. Karena sholat itu juga melatih hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Sinta saking Surabaya. Ajeng tanglet niki. Kula sering mendapat pertanyaan dari teman-teman di sini terkait dia yang bingung mengambil sikap ketika berada di circle atau lingkup pertemanan yang masih sering berbuat hal-hal yang negatif, gitu maksudnya. Seperti sering meninggalkan sholat, suka minum-minum lah, itu pripun Gus, nasihat bagaimana untuk sebaiknya kulo memberikan untuk dia, berikan itu ya, maksudnya mungkin bagaimana mengajak dia itu kembali ke jalan yang benar, mungkin gitu Gus. Yang lain Mas Huda tadi enggak kedengeran karena sinyal tadi enggak. Nggih. Halo Mas Huda. Nah, itu Gus lagi. Tadi dari Mbak Sinta yang dari Surabaya itu, dia punya teman itu suka meninggalkan sholat, suka minum-minum gitu. Nah, terus dia tuh berjuang sendiri gitu loh. Jadi sebagai teman itu bagaimana cara mengajak dia untuk kembali ke jalan yang benar gitu Gus? Oke, secara keseluruhan
Mbak Sinta itu tidak punya secara penuh kewenangan untuk langsung menarik. Langsung menarik, kamu harus sholat ini. Jenengan tidak punya kewenangan. Karena itu kaitannya dengan nafsi-nafsi pribadi masing-masing. Kemudian ketika jenengan berbicara dan menanyakan bagaimana kita agar bisa mengajak orang tersebut, yang pertama, baiklah kepada dia. Baiklah, berbuat baik kepada dia, jenengan temani dia, apapun yang terjadi, jenengan sampai menunjukkan sikap, kowe kudu ikut saya, ayo kita sholat di sini. Jangan, tapi dakwah dengan pelan-pelan, apa maunya dia kita turuti, gimana ketika jenengan sholat, kalau dia anda sholat, dia akan merasa sendiri, merasa, oh iya ya, batirku sholat, masa saya ndak. Lama-lama akan seperti itu. Nggih, tapi kalau jenengan langsung, ya sholat, nanti kalau udah sholat ini, malah jenengan disalahkan, karena itu urusannya dengan pribadi masing-masing. Tapi jenengan temani, ketika dia sedang susah, jenengan temani, jenengan jangan langsung menjudge bahwa kamu kalau udah sholat ini, dan sebagainya. Jangan seperti itu dulu. Nah, ini juga dakwah dari Sunan Kalijaga. Temani dulu mereka. Ada masyarakat yang masih belum sholat, maka kita masuk pada tersebut. Tapi jangan langsung menunjukkan kita loh Islam, kita loh harus sholat, kita loh pelan-pelan dulu. Nanti ketika mereka tahu kita sering sholat, kita sering sholawatan, kita sering ini, tanpa kita mencampuri urusan pribadi orang tersebut, kue kudu sholat, kue kudu kayak jangan. Tapi kita perbaiki dari diri sendiri, kita gauli mereka, kita ajak mereka, kita temani mereka apapun keadaannya. Jadi di situ akan pelan-pelan, otomatis orang tersebut akan insya Allah akan, oh iya batirku sholat, nanti kita tenang dan sebagainya. Jadi ada rasa, iya batirku sholat, iya batirku orang baik, masa saya izinlah kalau ndak sholat dan sebagainya. Jadi pelan-pelan gitu Mbak. Jadi karena jenengan tidak punya kewenangan untuk langsung mengajak, untuk langsung merubah, tidak punya kewenangan. Tapi kita pelan-pelan, kita sendiri, kita bangun diri sendiri. Ketika kita sudah memberikan terbaik pada orang tersebut akan punya rasa, iya batirku apik kok, iya batirku sholat kok, masa saya ndak sholat. Pelan-pelan akan seperti itu. Gitu. Gus, masih banyak pertanyaan lagi. Oke. Berkaitan tentang apa? Kecemburuan hakiki atau apa? Izin bertanya Gus Ulin, bagaimana cara kaum milenial, khususnya orang Jawa, mencintai budayanya sendiri? Budaya sendiri. Satu, yang namanya budaya itu kan tidak hanya sekedar keris, tidak hanya sekedar belangkon, tidak hanya sekedar adat-adat, tidak hanya itu saja, tapi budaya-budaya kita, orang ketimuran, budaya tentang memanusiakan manusia, budaya unggah-ungguh, budaya tata krama, budaya bahasa krama, itu yang perlu dan sangat kita perhatikan tentang akhlak-akhlak kita dulu. Jadi bagaimana kita cinta dengan budaya itu tadi, kita pelan-pelan pelajari budaya Jawa, tata krama kita, kemudian unggah-ungguh kita, dan tata bahasa kita, bahasa krama yang perlu kita pelajari. Jenengan jadi belajar bahasa Inggris, silakan. Jenengan belajar bahasa Jerman, ya silakan. Terserah, bahasa Arab, ya alhamdulillah. Tapi jangan meninggalkan budaya kita, orang Timur, sopan santun, unggah-ungguh, tata krama, tepas lira itu tepak ngawak lagi ciwit kerasalara aja nyiwit kan gitu. Yo, gitu. Jadi saya katakan budaya di sini bukan sekedar keris, wayang, belangkon sebagainya, tapi budaya-budaya yang sifatnya dasar, yaitu budaya adab kita, tata krama kita, sopan santun kita, tata bahasa kita jaga. Itu Mas Huda. Nah, banyak sekali kalau Jawa itu banyak sekali. Banyak niki. Banyak sekali budaya. Nah, ini dari niki Gus. Napa? Tetangganya jenengan niki Gus. Kula saking Brebes. Assalamualaikum Gus Ulin. Brebes lor. Sami-sami ngapake nggih Gus.
Pak nek Brebes rada ngapak maning Tegal, Brebes Tegal. Apakah dengan kita bersikap Ya diam, Tegal. apakah dengan kita bersikap diam ketika Gimana? menghadapi oknum yang tidak mempercayai Wali Songo, apakah bijak? Gus. Kan beberapa hari lalu ada beberapa oknum itu yang nggak percaya dengan Wali Songo gitu, Gus. Nah, namun semakin hari doktrin untuk tidak mempercayai Wali Songo semakin marak. Lah itu gimana, Gus? Gini, apakah diam sesuatu yang bijak? Ya bijak. Ketika Anda punya kemampuan untuk membuktikan itu, ya silakan dibuktikan. Tapi ketika Anda tidak punya kemampuan untuk membuktikan adanya Wali Songo, cukup diam. Tapi lakukan yang perlu dilakukan. Lakukan yang lain. Kita jangan mendebat orang tersebut. Kita lakukan yang lain saja. Sholawatan, ajaran-ajaran dari Wali Songo kita jalankan. Ajaran Wali Songo warna-warna, zikir tahlil kirim tungo lakonono, maca Quran lan sholawat kulinano, ziarah kubur ojo nganti dilalekno. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mendebat orang tersebut, di debat apapun, mau kalau sudah tidak suka ya tetap diduga saja. Di debat seperti apapun tetap ya tidak suka karena dasarnya tidak suka. Tapi kalau jangan dibuktikan dengan sebuah kenyataan, dibuktikan dengan sebuah bukti-bukti secara langsung tanpa kata-kata, bukan sebatas mendebatnya saja, tapi jangan buktikan jenengan cinta Wali Songo, buktikan dengan cinta tahlilan, buktikan dengan cinta sholawatan, buktikan dengan cinta tawasulan, buktikan dengan cinta dan sebagainya. Itu kan adalah sebuah bukti nyata, bukan sebatas kita ayo percaya Wali Songo ini yang menyebutnya. Jangan seperti itu. Nanti mereka malah semakin menjadi-jadi karena yang kita omongkan hanya sebatas omongan tanpa adanya bukti nyata. Kita buktikan dengan bukti nyata saja, jangan kita debat. Diam kita bukan karena kita kalah, tapi kita lakukan yang lain untuk membuktikan ini loh bukti Wali Songo, ini loh kita tahlilan, kita yasinan dan sebagainya. Kita buktikan dengan kerja nyata, KKN, kuliah kerja nyata. Itu Mas Buda. Gus, matur suwun niki. Nanti selesai 4:30 aja Gus, pas mangke 1 jam nggih. Oh, 4:30. Oh, nggih. Jane nggih. Oke lah. Ngobras niku kan biasanya dangu Gus. Biasanya 2 jam 3 jam Gus, tapi keranten sonten nggih. Dimaklumi nggih Gus. Nggih, keranten tidak ada wedangnya jadi Nah itu Gus. Keranten tidak ada kopinya jadi mandan hampa nggih. Nggih, mangke tak maturke panitia niki Gus. Tapi oh siap, nanti dipaketin CNT. Nggih, kopine dugi mriku sampun adem. Lah niki Gus adem, mulai para hutan nang dalan. Jadi masih nyambung dengan yang tadi ya, Mas, mengenai akhlak nggih Gus. Saya random untuk pertanyaannya. Tadi di mana itu? Ya, assalamualaikum Gus, saya dari Pekalongan. Niki mau tanya, bagaimana cara menyikapi dan mengajak ibadah teman yang suka ganti-ganti pasangan, ngeten Gus. Napa playboy, napa playgirl ini kan banyak. Sampai berhubungan yang tidak wajar. Niku kira-kira gimana? Mungkin kan di era Wali Songo kan dulu sampai ada molimo itu kan juga karena mungkin banyak orang yang melakukan seperti itu juga, Gus. Nah, itu gimana? Oke. Ini bukan cerita dari Wali, ini langsung dari Kanjeng Nabi. Gini, ganti-ganti pasangan, kemudian, jadi dulu itu ada sahabat zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat yang ingin Kanjeng Nabi itu membolehkan. Kanjeng Nabi, saya ini untuk berzina dan sebagainya ini dibolehkan Kanjeng Nabi tidak marah. Tapi tidak membolehkan, tidak marah. Kemudian Kanjeng Nabi ngendika, silakan. Tapi apakah kamu rela ketika saudara putrimu, saudara perempuanmu atau ibumu sekalian digolek orang yang bukan suaminya dan sebagainya? Apakah kamu ridho? Apakah kamu ikhlas? Ya enggak ikhlas. Nabi, kalau enggak ikhlas ya jangan seperti itu. Kenapa? Apapun yang kamu lakukan sekarang suatu saat akan turun kepada
keluarga perempuanmu, baik itu ibumu, adik laki perempuanmu, ataupun dari keponakan-keponakan perempuan-perempuanmu. Kalau kamu tidak rela seperti itu kan, ya jangan seperti itu pada orang lain, kan gitu. Ini dakwah dari Kanjeng Nabi langsung loh. Dakwah langsung dari Kanjeng Nabi, kalau jenengan tidak mau keluarga Anda dilakukan oleh orang lain, ya kamu jangan memperlakukan seperti itu kepada orang lain. Gitu. Jadi kalau kamu sekarang ganti-ganti pasangan, kemudian kamu merusak yang menjadi pasangan saat ini merusak, jadi suatu saat kamu harus ikhlas ketika anak perempuanmu besok, ketika adik perempuanmu besok, ketika keponakan-keponakan perempuanmu besok juga dilakukan seperti itu, sama halnya dengan kamu saat ini melakukan kepada perempuan yang lain. Gitu. Jadi dakwanya tidak langsung jangan neraka, enggak, tapi pelan-pelan dengan kata-kata yang lembut, ben pasti akan lebih sadar daripada jangan nanti kamu neraka, nanti kamu orangnya kan tambah tidak percaya lagi kan, tambah tidak percaya. Tapi kalau dengan kata-kata yang indah tadi seperti tadi, apakah kamu rela, apakah kamu ridho ketika keluarga perempuan dihitungkan oleh orang lain? Saya tidak ridho, ya sudah. Kalau kamu nggak ikhlas, kalau kamu tidak ridho, jangan lakukan itu kepada orang lain, pada perempuan lain seperti itu, Mas Huda. Wah, masih banyak ini Gus. Untuk banyak pertanyaan banget ini. Lah untuk ini dari Isnaili, Assalamualaikum Gus. Izin bertanya, cara mengatasi kecemburuan sosial Gus niku gimana? Mungkin di pada zaman Wali Songo mungkin ada juga gitu ya. Jadi mungkin bagaimana sih cara mengatasi kecemburuan sosial gitu? Cemburuan sosial itu kan di hati, dan hati itu adalah satu daging manusia yang ketika daging itu tercemar, yang lain juga tercemar, dan masalah-masalah yang ada di dunia itu asalnya dari manusia, dan manusia asalnya dari hati. Kalau hatinya sudah rusak, yang lain ikut rusak. Jadi benahi hati kita. Kalau jenengan berbicara apakah obatnya kecemburuan sosial, insecure dan lain-lain, cemburu dengan orang lain, ati kulon jenengan ditandani barokai sholawatan ben eling Kanjeng Nabi, barokai pada tarusan ben eling karo pangeran, barokai kita ngaji ben bisa dandani ati, ngaji ngatur jiwa men gede syukure kelawan pangeran sing gawe bumi. Maka obat kita ben tidak cemburu sosial, insecure dan lain-lain, obati rasa insecure dengan nopo berbanyak bersyukur. Maka asyukru ala nikmat, agar kita tidak cemburu sosial. Setiap manusia takarannya masing-masing, setiap orang takarannya masing-masing sudah dijatah oleh orang lain, oleh Gusti Allah. Setiap manusia sudah ada takarannya, timbangannya, sudah ada jatahnya masing-masing. Saya wis ada jatahnya harus seperti ini, Mas Huda juga harus seperti itu, masing-masing punya jalan yang masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah. Intinya siji gede syukure karo sing gawe bumi itu. Obatnya satu, syukur, gede syukure. Saya kalau jenengan tanya apakah saya pernah cemburu, ya pernah cemburu lah. Namanya juga manusia, tapi itu tadi obatnya adalah bersyukur, alhamdulillah dan sebagainya gitu. Jangan dikatakan kok saya dalang mau balik juga tidak punya rasa cemburu, ya cemburu. Setiap manusia, saya manusia dan manusia, maka rimnya adalah perbanyak syukur. Hari-harimu banyak bersyukur, uripmu bakal makmur. Allahumma Amin, amin. Matur suwun Gus, ini sudah mendekati 4:30 nggih. Yang terakhir dari para ini tidak ada prasmanan apa Mas? enten Gus, tapi Ya, niki teng Semarang. tidak ada Enten. prasmanannya apa ini, jangan nanti kontrak apa-apa kan lumayan. Waduh, waduh. Untuk 3 menit terakhir pada para pemirsa, untuk pertanyaan yang belum dijawab nanti bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Nanti masih ada pertemuan webinar selanjutnya dari KKN MIDR kelompok 30. Nanti ada webinar kedua dan ketiga. Nanti simak saja di IG dan di YouTube-nya kelompok 30 gitu. Untuk yang terakhir Gus, mohon closing statement-nya untuk mengenai tadi optimalisasi akhlak Wali Songo di era milenial tadi, sama ini request dari banyak orang ini Gus,
Wah, Gus sebelum tutup sholawatan dong gitu kan yang viral sekarang lagi itu ya Thayyibah ya Gus. Nah itu viral di mana-mana, Oke, sholawatan subhanallah apa? banget. Oke. Ya Thayyibah. Monggo. Itu yang jadi icon dari Gus Ulin kan itu. Sekarang nih ya Thayyibah katanya gitu. Tapi monggo sak kersane. Ya Thayyibah. Oke. Saya closing dulu. Baik, teman-teman KKN yang saya hormati dan yang saya cintai, intinya kita di dunia bersyukur kepada Allah karena tidak terasa saya pribadi sudah umur 21 tahun, besok April 22 tahun karena saya lahir tanggal 27 bulan 4 tahun 2000. Berarti saya 21 tahun, besok 22 tahun dan sekarang sedang menempuh, bukan menempuh hidup baru ya maksudnya, tapi menempuh PPL. PPL di Sampang, di SMA Sampang karena saya ngambil jurusan BK, ngajar BK di Sampang. Saya sedang PPL, kemarin baru KKN dan sekarang juga PPL dan sekarang juga sedang garap remedial. Alhamdulillah saya remedialnya banyak karena jarang masuk kuliah. Alhamdulillah. Disyukuri baik lah, apa yang disyukuri baik. Tapi ketemunya apik. Ya, oke, karena umur kita tidak banyak lagi dan kita tidak terasa semakin bertambah umur kita, semakin berkurang pun nyawa kita di dunia, maka perbanyak sholat kita, perbaiki ngaji kita, perbaiki apapun yang baik dari kita, dan intinya yang namanya manusia kenapa harus sholat? Kenapa? Jenengan masuk ke warung makan, jenengan dilayani. Jenengan diberi apapun yang jenengan minta oleh pelayan dari warung makan tadi. Ketika jenengan sudah dilayani, jenengan sudah diberi makan oleh yang pemilik warung, jenengan minta apapun dilayani, minum es teh, makan rendang, makan telur, makan apapun yang jenengan suka, jenengan makan. Kemudian lahap, jenengan sudah kenyang, jenengan keluar warung tanpa pamit dan tanpa membayar, maka pemilik warung akan tersinggung. Begitu juga dengan kita. Kita di dunia sudah dilayani oleh Allah. Ingin apapun kita tinggal menikmati, ingin udara tinggal menikmati, ingin apapun kita tinggal menikmati. Bahkan ketika yang sudah punya istri, punya suami, jenengan minta jodoh pun dikasih oleh Allah. Yang sekarang belum ketemu jodohnya, semoga dipertemukan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah jenengan sudah dilayani apapun oleh Allah. Ketika jenengan sudah dilayani tapi jenengan tidak sholat, jenengan tidak zakat, jenengan tidak sedekah, yang pemilik warung, pemilik dunia ini akan tersinggung. Dan jenengan keluar warung, jangan sampai punya hutang. Jenengan keluar dunia, jangan sampai punya hutang-hutang sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatmu apik, dunia akhiratmu akan tambah baik. Amin. Allahumma amin. Oke, terakhir kita tutup dengan sholawatan. Sholawatannya apa, Mas? Monggo Gus, nak kersane. Ya Thayyibah. Ya, mboten apa-apa. Hai. Oke, shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya dawal ayana istagana dek wala hawa nadana wala hawa nadana wala hawa nadana Sayyidi ya Aba Bakarin hubbukum fil qiyami dhukhri ya Umar iqdi bi umri wa kadha Sayyidi Uthman Sayyidi Uthman Sayyidi Uthman Ya Ali ya Nabi Talib منكم مصدر المواهب يا ترى هل أرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوال عيانا يسقنا بك ولا هوى ندانا ولا هوى ندانا ولا هوى ندانا
Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Matur suwun Gus. 1 jam sudah menemani kita bersama di ngobrol asik ya, optimalisasi akhlak wali songo di era milenial. Jadi dari kami tim KKN kelompok 30 mengaturkan beribu terima kasih kepada Gus Ulin telah menyempatkan waktunya untuk mengisi webinar ngobrol ini dari berbagai kesibukannya ya. Sebelum ditutup ini Gus, ada persembahan dari kelompok 30 nanti akan ditampilkan di Zoom gitu. Kepada sudah. Wih. Waduh, suaranya mana ini? Udah selesai. Matur suwun Gus. Bisa terima kasih banyak atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua, kepada para pemirsa dimanapun berada. Amin. Nantikan pertemuan kita selanjutnya, baik dengan Gus Ulin atau di materi yang lainnya. Kepada sebelum ditutup dari host bisa screenshot dulu foto bersama ya. Untuk para peserta bisa menghidupkan kameranya. Ayo, kita foto bersama dulu bareng Gus Ulin. Untuk para peserta bisa menghidupkan kameranya. Ya, untuk yang belum menghidupkan kameranya ya bisa menghidupkan kameranya. Ya, terima kasih kepada para peserta semua. Wabil khusus kepada Gus Ulin yang telah memberikan banyak banget Gus. Jadi ilmu sore hari ini tentang akhlak itu subhanallah banget. Nanti bisa bergabung lagi di acara selanjutnya. Jadi saya dari kelompok 30 apabila ada salah kata, apabila ada khilaf dalam penyampaiannya. Jadi saya mewakili kelompok 30 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Ulin. Saya kembalikan ke acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak pada Gus Ulin yang sudah mengisi acara pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah.
waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Isna. Terima kasih semuanya. Makasih juga Mas Yuda. Pak Potong ini, Nafi potong yang dari ini. Brebes ya. Potong ini. Ini iki lho. Ini iki lho, ning kene iki. Amin. Ya Ali, ya Nabi. Mas Yuda kok ganteng banget deh. Ganteng Pol Mas Yuda. Olive. Masya Allah. Aman nggih? Terima kasih semuanya. Masya Allah, Mas Yuda. Astagfirullah. Mas Yuda juga kayak Unyil.